kreatif, bagaimana mandiri. Ini menjadi satu hal yang saya lihat dari proses pendidikan seni partisipator dalam pertunjukan seni ini. Kamera, roll, action. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Wanda Listiani. Beliau adalah Ketua LPPM Institut Seni Budaya Indonesia Bandung di Bandung. Dan ya perlu saya informasikan sedikit mengenai Ibu Wanda ini. Sebagai Ketua LPPM, beliau pernah memperoleh beasiswa pengembangan kapasitas Mixed Nature Cultural Heritage di Tsukuba University Japan, kerjasama UNESCO, ICOMOS, ICC Rome, dan IUCN pada tahun 2019, dan sekarang sebagai project researchers di Narizan University sampai dengan tahun 2021. Wow, sangat luar biasa ini ya. Oke, yang tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan yang terhormat Ibu Dr. Wanda Listiani untuk menyampaikan ulasannya seputar karya dari ibu dan anak ini. Kami persilahkan Ibu Wanda. Terima kasih Pak Rohmat, suaranya terdengar ya? Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Widayanto, terima kasih juga Pak Alfianto dan Ibu Triati. Terima kasih banyak sudah ada di sana juga. Selamat malam, Sampurasun. Saya ucapkan salam sehat buat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu walaupun secara virtual. Menarik sekali tadi ulasan dari Pak Dr. Abed Widayanto. Malam ini buat saya sangat spesial. Kenapa? Selain juga pertunjukan malam ini tidak hanya menyuguhkan realitas sosial masyarakat Ciganitri, bagaimana kemudian mereka mengimajinasikan kreativitas dalam bentuk pertunjukan, tetapi karya ini juga merupakan bagian dari hasil riset karya seni. Harapannya malam ini saya mendapatkan banyak hal gitu dengan Bapak Ibu sekalian penonton di Facebook juga. Insya Allah juga ada Bu Rektor, juga Sivitas Akademika, dosen, mahasiswa yang juga menyaksikan malam ini, juga Bapak Ibu masyarakat Ciganitri yang juga telah melakukan performance juga menonton di sana. Ada beberapa catatan dari hasil pertunjukan yang tadi sudah kita saksikan bersama. Yang pertama adalah saya melihat bahwa karya ini tidak hanya menyuguhkan sebuah realitas bagaimana kemudian masyarakat hidup dalam keterbatasannya, terutama masyarakat dalam kelas sosial tertentu.
Tetapi saya akan melihat tadi karena sudah banyak disampaikan oleh Pak Widayanto terkait dengan kekaryaan atau pertunjukan, saya akan mengulas tentang bagaimana kemudian pertunjukan itu relasinya dengan sosok koreografernya juga tim penelitinya. Yang pertama, pertunjukan ini bagi saya adalah satu bentuk sharing, berbagi bagaimana kemudian pengalaman, pemikiran dan pengetahuan terkait juga dengan budaya masyarakat setempat, juga seni pertunjukan yang tentu bagi tim peneliti merupakan hasil dari proses yang panjang dan tidak mudah saya kira, karena di masa pandemi ini semua serba terbatas. Kemudian dalam beberapa waktu yang lalu sempat membuat saya khawatir karena keterbatasan dan batasan, tidak hanya keterbatasan tapi batasan juga membuat kita berpikir ulang bagaimana kemudian karya seni disajikan, karya seni dibentuk, karya seni kemudian menjadi satu proses kekaryaan dengan melibatkan tadi partisipatori masyarakat. Nah, ini menjadi satu catatan penting. Seni menjadi cara untuk menjaga keseimbangan tidak hanya sosial tetapi juga alam. Bagaimana kemudian tadi ditunjukkan ada keharmonisan antara manusia dengan alamnya, dengan lingkungannya, dengan kebutuhannya yang tidak hanya muncul sebagai sebuah karya seni tetapi juga rasa kebersamaan, rasa kepercayaan dan juga saling kerjasama di antara koreografer dengan masyarakat di lingkungan di Ciganitri, tapi juga bagaimana kemudian antara pelaku-pelaku performan yang tentu saja mereka tidak memiliki latar belakang formal seni, sekolah seni. Nah, ini cukup menarik. Saya melihatnya sebagai satu pendidikan seni partisipatoris, bagaimana kemudian seni menjadi satu daya hidup dan juga penentu perilaku dan praktik budaya dari pelaku itu sendiri. Bagaimana kemudian seni itu dibaca sebagai praktik budaya dan dalam menghadapi ketidakpastian di luar diri pelaku seni, dalam hal ini individu sebagai manusia. Nah, ini juga kaitan dengan well-being, kualitas hidup mereka, bagaimana kemudian dia berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana kemudian mereka saling menjaga solidaritas antara pelaku seni satu dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah saya melihat adalah networking, social networking. Ada pertunjukan ini tidak hanya kemudian menjadi pertunjukan di rumah atau di dalam, kalau kita lihat di sana di rumah Majiwa Dance Center, tetapi juga disajikan dalam satu bentuk kemasan media sosial yang kita lihat malam ini, yang memberi kemungkinan representasi dari sebuah keluarga, anak dan ibu yang mampu mengatasinya, mampu kemudian menyajikannya dalam sebuah seni pertunjukan yang tidak hanya dalam ranah seni saja, tetapi juga bagaimana kemudian mereka membawa perilaku seni itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya melihat bahwa anggota keluarga ibu dan anak yang kemudian kita melihat dari kelas sosial tertentu atau dari keluarga yang kurang sejahtera harus terus berjuang keras, harus terus rajin latihan, harus terus belajar mencapai posisi atau kemampuan berkesenian dalam kelas-kelas tertentu. Nah, pertunjukan ini menjadi satu proses bagaimana pendidikan seni partisipatori dipraktekkan, bagaimana kemudian kebiasaan belajar, bagaimana praktek seni dan budaya lokal menjadi satu kebiasaan atau tradisi keluarga yang mempermudah anak dan keluarga dari lingkungan sosial tertentu memenangkan satu persaingan kehidupan. Keberhasilan yang mungkin dalam satu konsep disposisi, bagaimana keterampilan dan pembiasaan menjadi satu kesadaran yang praktis, kemampuan yang kemudian tidak hanya alamiah tetapi kemudian berkembang, kemudian menjadi satu habitus, satu bentuk kebiasaan yang tidak hanya berhenti dalam bentuk informal saja. Harapan kami adalah proses-proses ini yang kemudian memberdayakan, kemudian memberi daya bagi pelakunya, tidak hanya ibu tetapi juga anak. Ini menjadi satu hal yang penting karena kemudian pendidikan seni menjadi satu power, satu kuasa dan identitas bagaimana kemudian bertransformasi dalam seni pertunjukan dan pertunjukan seni. Nah, ini jadi satu catatan yang menarik dari pertunjukan ini. Kemudian juga saya melihat bahwa pendidikan seni termediasi dalam bentuk tari partisipatori. Nah, ini menjadi satu wacana dan juga praktek yang menarik, terutama dalam dunia seni pertunjukan. Bagaimana kemudian talent atau penari yang memang backgroundnya secara informal gitu ya, tidak belajar menari khusus, penari-penari ini belajar di rumah Wajiwa Dance Center, bagaimana kemudian mereka membentuk tubuhnya, bagaimana kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang secara tidak hanya estetis tetapi juga menjadi satu pertunjukan yang menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada penonton. Nah, ini jadi satu model, saya kira sebagai satu model pendidikan terbuka, bagaimana kemudian tari kemudian dalam hal ini pendidikan seni dari konsep luasnya menjadi
menjadi satu pendidikan dasar yang tidak hanya mengembangkan potensi anak sebagai pelaku seni pertunjukan, bagaimana anak kemudian membentuk satu kecakapan tertentu atau pembiasaan bagaimana berpikir kreatif, bagaimana mandiri. Ini menjadi satu hal yang saya lihat dari proses pendidikan seni partisipator dalam pertunjukan seni. Kemudian juga saya melihat Rumah Wajiwa Dance Center memiliki satu model atau metode tentang konsep pendidikan seni budaya yang tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga orang tua. Dalam hal ini ibu, karena konsepnya adalah ibu anak 3 nitri. Nah, orang tua dan keluarga itu bagian penting dari pendidikan seni budaya. Diharapkan mereka menstimulasi kesadaran untuk hidup lebih baik. Kesadaran tidak lagi atau tidak langsung secara alamiah kemudian meregenerasi pelaku seni budaya dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat bersama proses regenerasi atau pewarisan seni budaya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses kekaryaan khususnya ibu anak itu memberikan pengalaman berharga tidak hanya bagi pelaku pertunjukan, tetapi juga bagi kami institusi ISBI Bandung dan juga tim peneliti dalam hal ini Pak Alfi juga Pak Nur, menjadi satu proses di mana prinsip-prinsip pendidikan seni adalah satu upaya untuk kemudian keinginan anak itu yang mencoba melalui indranya berbagi pengetahuan dalam gerak dan perilaku dalam keseharian maupun pertunjukan, anak yang kemudian meniru orang tuanya melakukan sesuatu yang kemudian menjadi kegelisahan dan keingintahuan yang tidak tersalurkan. Ini juga menjadi satu pengalaman ketika seni kemudian menjadi salah satu cara atau jalan keluar. Mereka menemukan ketertarikan pada sesuatu itu sendiri, yang kemudian tidak hanya juga identik dengan persiapan hidup tetapi juga dengan hidup. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa Rumah Wajiwa Dance Center dan upaya-upaya yang dilakukan dengan riset proses pemberdayaan seni pada masyarakat menjadi putus ya. Iya. Maaf sinyalnya ini. Ya, saya melihat bahwa upaya yang dilakukan bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar seni itu selanjutnya harapannya adalah mereka kemudian mengembangkan dalam satu tingkat pendidikan secara formal, terutama dalam pendidikan seni budaya. Kemudian juga saya melihat ada orientasi humanistik yang membantu anak kemudian mengembangkan penalaran kemampuan untuk mempertanggungjawabkan ketubuhannya. Nah, ini juga cukup menarik bagaimana anak melalui gerak-geraknya, melalui ekspresi wajah, melalui hubungan atau relasi ketubuhannya dengan pelaku pertunjukan yang lain. Kemudian juga saya melihat ada kemampuan yang kemudian menjadi satu pengalaman yang kreatif dan bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif tentang pertunjukan, tentang kemudian kebiasaan mereka untuk bisa melakukan gerakan-gerakan pertunjukan yang tentu saja perlu penguasaan atau pemahaman kaitan dengan teknis dan non teknis tentu saja. Nah, ini juga catatan-catatan yang menarik, tidak hanya pertunjukan sebagai satu karya estetika tetapi juga memberikan solusi setidaknya bagi masyarakat atau pelaku pertunjukan itu sendiri. Catatan yang terakhir adalah bagi saya pertunjukan Ibu Anak Tiga Nitri ini mungkin juga bagi penarinya merupakan sebuah realitas baru yang tidak hanya mewakili ruang tetapi juga arsip ingatan penyimpanan masa lalu atau mungkin juga mimpi tentang sekarang dan masa depan. Mereka adalah masa depan dari regenerasi atau generasi seni budaya. Perlu kemudian satu kata kunci adalah keberlanjutan. Nah, sebagai satu bentuk riset yang kemudian tidak hanya berhenti sampai hari ini tetapi juga terus berlanjut, terus kemudian melahirkan atau menciptakan pertunjukan-pertunjukan selanjutnya yang kemudian melibatkan banyak masyarakat dan berdampak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Alfianto, terima kasih banyak atas pertunjukannya hari ini, luar biasa. Juga kepada masyarakat Tiga Nitri karena telah bersama-sama kemudian menyajikan satu pertunjukan yang luar biasa, pertunjukan yang buat saya adalah pertunjukan alternatif bagaimana kemudian partisipatori dalam seni
dalam wilayah seni pertunjukan menjadi satu hal yang baru bagi kami. Terima kasih. Saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan Pak Nur. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Wanda Listiani. Beberapa catatan penting khususnya bagi kami, bagi Bunda Albianto dan bagi saya. Yang pertama adalah pertunjukan seni menjadi media sharing pengalaman dan pengetahuan ini bagi kita semua. Kemudian seni menjadi salah satu cara menjaga keharmonisan sosial antara manusia dan khususnya juga manusia dengan alam. Yang ketiga, proses penciptaan karya seni memberikan keberdayaan khususnya bagi para koreografer, dan pertunjukan ini menjadi salah satu contoh praktik penelitian partisipatori yang perlu diapresiasi oleh semua orang. Kemudian konsep pendidikan seni budaya bagi anak dan orang tua bisa menstimulasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi, baik secara ekonomi maupun sosial, dan memberikan orientasi humanistik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan kata kunci yang terakhir yang perlu dipertebal adalah, karena ini juga untuk keberlanjutan penelitian kita selanjutnya, itu tentang sustainability ya Ibu Wanda, keberlanjutannya itu apa ya, sebagai sarana kerjasama untuk siapapun fotografer atau dengan para peneliti yang lain untuk sama-sama mengembangkan hal ini. Bu Wanda terima kasih, Pak Widaryanto terima kasih, dan teman-teman Facebook terima kasih atas apresiasinya dari awal sampai akhir. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan. Terima kasih banyak telah mengapresiasi pertunjukan ini.